Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maftuhan dari kelas B16 dengan NIM 23811300616 dengan makul literasi digital kitab kuning. Di sini kita akan belajar bareng tentunya mengenai adabul ilmi, yaitu menjelaskan tentang adab seorang yang alim atau bisa dikatakan adab seorang guru. Jika engkau seorang yang alim, maka tentunya ada adab yang harus diperhatikan, yakni sabar. Tentunya kita menjadi guru harus sabar, selalu santun. Ya, kita juga harus selalu santun meskipun kita menjadi guru. Selanjutnya, duduk dengan wibawa, disertai kepala yang tunduk. Kita harus mempunyai wibawa, tapi jangan lupa kepala juga tunduk. Selanjutnya, tidak takabur terhadap semua hamba, kecuali pada mereka yang mempunyai tujuan menghapus kealimannya. Jadi kita itu tidak berpikir yang tidak baik kepada hamba atau kepada orang yang berbeda tentunya derajatnya dengan kita. Kita tidak boleh mempunyai rasa atau sikap yang jelek, kecuali orang itu dikhawatirkan akan menghapus kealimannya, baru itu berbeda. Nah, selanjutnya bersikap tawadu dalam setiap majelis dan pertemuan. Itu tentu bagi seorang guru tentunya harus bersifat tawadu, baik di dalam majelis atau di dalam pertemuan. Selanjutnya, tidak bersenda gurau, maksudnya tidak bersenda gurau di tempat yang tidak pas. Menyayangi murid, guru juga harus menyayangi muridnya. Berhati-hati terhadap orang yang sombong. Tentunya pengalim atau seorang guru itu harus berhati-hati, terutama kepada orang yang sombong. Selanjutnya, memperbaiki negeri, memperbaiki negara bisa jadi dengan cara yang baik tentunya, dan tidak marah. Kita memperbaikinya tentunya dengan hati yang tenang. Selanjutnya, tidak malu untuk mengaku tidak tahu. Nah, kebanyakan guru di sini sok-sokan yang tidak tahu, tapi gengsi mungkin, jadinya yang intinya tidak tahu, dirinya mengaku-ngaku tahu karena gengsi. Selanjutnya, memperhatikan pertanyaan murid yang bertanya tentunya, dan berusaha memahami pertanyaannya. Jadi guru atau orang alim ketika ada yang bertanya tentunya harus memahami apa yang ditanya dan memahami pertanyaannya itu gimana, harus paham supaya kita menjawabnya juga tidak, intinya menjawabnya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Selanjutnya, mau menerima hujah dan mengikuti yang benar dengan kembali kepadanya manakala ia salah. Tentunya menerima kritik, dan ketika salah seorang alim juga intinya berevaluasi. Melarang murid mempelajari ilmu yang berbahaya dan mengingatkannya agar tidak menuntut ilmu. Selanjutnya, saya akan mengaplikasikan atau menerjemahkan
sebuah arti dari kitab Bidayatul Bidayah atau menerjemahkan bahasa Arab melalui Kamus Al-Ma'ani. Pertama, langsung saja kita pergi ke Google. Selanjutnya kita ketikkan di sini Al-Ma'ani. Ya, kita enter. Kita klik yang paling atas. Nah, kita masuk ke dalam Kamus Al-Ma'ani. Langsung saja saya contohkan. Di sini saya akan menerjemahkan kata al-ihtimalu, contoh 1. Kita copy saja. Lalu kita pastekan di Kamus Al-Ma'ani. Selanjutnya kita ketik enter. Nah, di sini sudah jelas arti kata ihtimalu. Itu artinya kemungkinan, kesempatan, peluang, prospek. Ada juga ihtimalu yang diambil dari kata ihtamala yahtamilu, yang artinya mampu, kuat, kuasa, dan potensial. Tentunya gampang. Kita menerjemahkan menggunakan Kamus Al-Ma'ani. Dari Google kita ketikkan Al-Ma'ani, lalu masuk, kita ketikkan kata di sini, lalu akan muncul teks atau terjemahnya seperti ini, al-ihtimalu. Nah, ini muncul. Adapun yang dari kata ihtamala yahtamilu, apa hamala yahmilu, di sini juga ada. Contoh satu lagi kita ambil dari kata al-julusu. Kita copy saja. Kembali lagi kita ke Kamus Al-Ma'ani. Kita copykan saja di sini. Enter. Langsung muncul. Julusun, duduk. Atau bisa ambil dari kata jalasa yajlisu, yang punya arti duduk, menduduki, mengambil tempat, atau jalasa yujallisu, atau ajlasa yujlisu, atau al-majalisu, majalisu. Sini tinggal milih. Itulah menggunakan Kamus Al-Ma'ani, dan juga bisa kita mengartikan atau menerjemahkan menggunakan Google. Gampang saja. Pertama kita tuliskan translate di sini. Sudah. Yang kita inginkan adalah Arab. Ketik saja Arab menjadi bahasa Indonesia. Kita cari Indonesia. Ketik saja. Nah, contoh kata al-julusu, duduk. Tentunya mudah juga. Cuma di sini tidak selengkap Kamus Al-Ma'ani. Contoh kata lagi kita ambil dari kata al-ihtimam. Nah, terus kita pakai di sini langsung kemungkinan. Lebih jelas lagi ada di Google Ma'ani. Kalau di Google Translate kelihatannya lebih singkat. Dan menerjemahkan sebuah bahasa Arab juga bisa menggunakan Google Lens. Caranya seperti ini. Kita ke Google, langsung saja kita ke sini yang ada gambar fotonya, kita klik saja di sini, lalu kita upload file yang mau diterjemahkan. Contohnya ini,
Saya sudah mempersiapkan tadi ini. Nah, kita ketik translate sebelah sini, ketik saja. Nah, lalu apa yang kita inginkan, bahasa Inggris, Indonesia kah? Kita di sini cari bahasa Indonesia. Nah, di sini muncul. Ini menggunakan Google Lensa. Tinggal kalian memilih, tapi dari ketiga alat untuk menerjemahkan bahasa Arab, dari kitab Bidayatul Bidayah ataupun dari mana, yang lebih tepat atau yang lebih komplit itu dari Kamus Al-Ma'ani. Kita bisa lihat perbedaannya. Kalau dari sini lebih singkat, lebih cepat. Di sini lebih langsung dan kurang lengkap juga. Kalau di sini bisa sangat lengkap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.